Selamat datang kepada peserta pelatihan konseling berimbang berbasis online Kader Mitra Andalan. Pertama-tama, apa sih tujuan dari pelatihan ini? Diharapkan dari pelatihan ini, Ibu Kader mampu untuk memberikan gambaran umum mengenai strategi konseling berimbang. Selain itu, Ibu Kader juga diharapkan mampu untuk menjelaskan serta mempraktekkan konseling menggunakan strategi konseling berimbang. Dalam menggunakan strategi konseling berimbang ini, kita dibantu oleh 4 alat bantu. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua yaitu kartu konseling, yang ketiga yaitu WHO MEC, Bagan Acuan Cepat Kriteria Kelayakan Medis Penggunaan Kontrasepsi, dan yang keempat adalah pilihan cepat keluarga berencana pasca persalinan. Strategi konseling berimbang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap sebelum pemilihan. Yang kedua, tahap pemilihan metode. Dan yang ketiga, tahap setelah pemilihan. Ayo kita praktikkan bersama-sama. Berikut adalah contoh kasus. Nyonya A berusia 28 tahun sedang hamil anak ketiga. Usia kehamilan 32 minggu. Ibu berencana untuk ber-KB setelah melahirkan, namun bingung dalam menentukan metode KB yang akan digunakan. Berikanlah konseling menggunakan strategi konseling berimbang. Karena Nyonya A merupakan seorang ibu hamil, maka algoritma yang akan digunakan adalah algoritma strategi konseling berimbang KBPP. Kita beralih ke tahapan pertama, yaitu tahapan sebelum pemilihan. Pertama-tama, Ibu Kader menyapa dan melakukan perkenalan dengan ibu yang akan dikonseling. Setelah itu, dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah ibu hamil ingin memiliki anak lagi setelah melahirkan? Jika ibu menjawab tidak, maka simpan kartu MOP dan MOW. Perkataan simpan di sini berarti bahwa kartu MOP dan MOW tersebut akan digunakan. Sedangkan, jika ibu menjawab ya, maka sisihkan kartu MOW dan MOP. Sisihkan di sini berarti bahwa kartu MOP dan MOW tidak akan digunakan lagi. Pertanyaan kedua, kapan ibu ingin memiliki anak lagi setelah melahirkan? Maka, Ibu Kader mengambil dan menjelaskan kartu waktu dan jarak sehat. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, yaitu, tahukah ibu kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Maka, jelaskan mengenai kartu kembali ke masa subur. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu berencana untuk menyusui bayi setelah lahir? Jika ibu menjawab tidak, sisihkan kartu mal. Jika ibu menjawab iya, maka sisihkan kartu suntik 3 bulan, suntik 1 bulan, dan pil kombinasi, sambil memperlihatkan kepada ibu kartu yang disisihkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang akan memberikan makanan tambahan kepada bayi ibu hingga usia 6 bulan? Jika ibu menjawab iya, maka sisihkanlah kartu mal. Jika tidak, simpan kartu mal. Dilanjutkan dengan pertanyaan, tahukah ibu kapan bisa hamil kembali setelah melahirkan? Maka, ambil dan jelaskan mengenai kartu keuntungan menggunakan KBPP. Setelah itu, tanyakan pengalaman KB ibu sebelumnya. Apabila ada metode yang tidak sesuai, maka sisihkan kartu metode tersebut. Dan dilanjutkan dengan bertanya kesediaan ibu apakah bersedia untuk mengikuti konseling ini. Jika ibu bersedia, maka dilanjutkan. Dan jika tidak bersedia, akhiri dan anjurkan ibu untuk berkonsultasi dengan keluarga. Kita beralih ke tahap kedua, yaitu tahap pemilihan. Berdasarkan beberapa pertanyaan di atas, maka tersisa beberapa kartu konseling KB yang cocok untuk ibu. Maka, susun kartu konseling tersebut berdasarkan efektivitas. Lalu, jelaskan pada ibu hamil dengan membaca label di belakang kartu. Mintalah kepada ibu hamil untuk memilih salah satu kartu konseling metode KB. Apabila ibu hamil bingung, ulangi konseling dengan informasi yang lebih jelas.
Apabila ibu bersedia dan memilih, maka konseling dilanjutkan. Dan apabila ibu tidak bersedia, akhiri konseling. Tahapan yang terakhir yaitu tahap setelah pemilihan. Ibu kader menjelaskan mengenai metode yang dipilih apakah sudah sesuai dengan kondisi ibu. Maka gunakanlah brosur. Bila tidak sesuai dengan kondisi ibu atau ada kontraindikasi seperti riwayat penyakit, kembali ke tahapan kedua. Apabila sesuai, lanjutkan penjelasan dan tanyakan pemahaman ibu dengan pertanyaan terbuka, seperti minta ibu untuk mengulang kontraindikasi dari pemakaian KB yang akan digunakan nanti. Langkah terakhir yaitu ibu kader mencatat hasil konseling di laporan konseling kader yang telah disediakan.